Selama 10 tahun menjadi ART di Shinshan, saya diusir oleh majikan wanita saya dituduh sebagai maling. Dia bilang, saya mencuri kalungnya seharga 1,2 juta. Namun, bukan hanya dia tidak melapor ke polisi. Dia malah menyelipkan uang 230 ribu yuan dan menyuruh saya pergi. Hari di mana kejadian itu terjadi, saya baru saja menyiapkan sarapan. Nyonya Xiu langsung berlari turun dari lantai atas. Wajahnya pucat pasi. Bi Xiuyun, dia berdiri di ujung tangga. Suaranya bergetar. Apa kamu yang mengambil kalung zamrud itu? Tangan saya yang memegang mangkuk kaku di udara. Kalung apa? Kalung pusaka warisan mertua saya yang kulihatkan padamu kemarin. Harganya 1,2 juta. Kelopak matanya langsung memerah. Aku jelas-jelas ingat menaruhnya di atas meja kopi. Kepala saya langsung berdengung. Kemarin sore, dia memang memperlihatkan kalung itu kepada saya. Katanya minta tolong dibersihkan dan dirawat. Saya ingat dengan sangat jelas. Setelah mengelapnya, saya sendiri yang mengembalikannya kepadanya. Setelah menerimanya, dia langsung menaruhnya di atas meja kopi. Lalu berbalik masuk ke ruang kerja untuk menelpon. Nyonya Su, saya benar-benar tidak mengambilnya. Anda bisa memeriksa CCTV atau melapor ke polisi. Namun, dia tiba-tiba memotong perkataan saya, mengucapkan kalimat yang membuat saya benar-benar tertegun. Aku tidak akan melapor ke polisi. Kuberi kamu gaji. Kamu pergi sekarang juga. Nama saya Xiao Xiuyun. Usia saya 42 tahun. Sudah 10 tahun menjadi ART di keluarga Xu di Shinshan. Pukul 3 pagi, saya diusir kembali ke kampung halaman. Berdiri di depan pintu rumah yang sudah tua. Saya menyeret koper. Seluruh tubuh saya lemas. Saya sama sekali tidak menyangka. Pada akhirnya, saya justru pergi. Dengan tuduhan mencuri. Genap 10 tahun, saya melihat keluarga Xiu pindah dari apartemen kecil berdua kamar ke sebuah villa. Saya melihat perusahaan Tuan Xiu berkembang dari belasan orang menjadi ribuan orang. Melihat Nyonya Xiu yang tadinya berwajah polos, berubah menjadi penuh dengan barang bermerek. Dan aku sudah seperti bagian dari rumah ini. Diam-diam memasak dan bersih-bersih. Mengurus keperluan sehari-hari mereka. Nyonya Xiu selalu sangat sopan kepadaku. Selalu memberiku amplop merah setiap hari raya. Gajiku juga tidak pernah terlambat. Tapi kali ini, sikapnya benar-benar berubah. Aku bahkan masih mengingatnya dengan jelas. Kata-kata Nyonya Xiu, aku tidak mau melapor polisi. Suara Nyonya Su menjadi sangat tergesa-gesa. Aku beri kamu gaji 2 kali lipat. Gaji 10 bulan. Pergi sekarang juga. Segera pergi. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Kalungnya hilang. Tapi dia tidak mau melapor polisi. Atau mengecek CCTV. Malah ingin memberiku uang agar aku pergi. Nyonya, aku benar-benar tidak mengambilnya. Anda bisa melapor ke polisi. Bisa cek CCTV kok. Air mataku hampir jatuh karena panik. Tidak boleh. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya. Lalu merendahkan suaranya kembali. Kak Xiuyun, kumohon. Kamu pergi sekarang. Aku akan memberimu uang. Memberimu banyak uang. Sambil berbicara, dia langsung mengambil ponselnya. Dan langsung mentransfer 230 ribu padaku. Nyonya, aku tidak butuh uang. Aku hanya ingin membuktikan kalau aku tidak bersalah. Sudah tidak ada waktu. Dia mencengkeram tanganku. Tatapannya penuh dengan ketakutan dan memohon. Kak Xiuyun, percaya padaku. Kamu harus pergi sekarang. Kemasi barangmu dan langsung pergi. Lebih cepat lebih baik. Aku menatapnya. Dan tiba-tiba menyadari seluruh tubuhnya gemetar. Sebenarnya apa yang dia takuti? Nyonya, kumohon, air matanya jatuh. Berita apapun yang kamu lihat nanti, jangan pernah kembali. Dan jangan hubungi kami, berjanji padaku. Kamu harus berjanji padaku. Saat itu, aku tiba-tiba menyadari. Situasinya jauh lebih serius dari yang kubayangkan. Dia memanggilku kakak. Pertama kalinya dalam 10 tahun ini. Setengah jam kemudian, aku menyeret koper berdiri di depan gerbang kediaman keluarga Xiu. Nyonya Xiu berdiri di bawah beranda. Wajahnya pucat pasi seperti selembar kertas. Xiuyun, dia berjalan mendekat. Genggaman tangannya begitu erat padaku. Terima kasih atas kerja kerasmu selama bertahun-tahun ini. Jaga dirimu baik-baik, jalani hidup yang baik. Tangannya terasa dingin dan gemetar. Nyonya, pergilah. Dia melepaskan genggamannya, lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup dengan suara debungan keras. Aku berdiri di luar pintu, menatap rumah yang telah kurawat, serta tempatku bernaung selama 10 tahun ini. Ada rasa sesat yang tak bisa diungkapkan di dalam hatiku.
Shenzhen dini hari masih terlelap. Kendaraan di jalanan sangat sedikit. Aku menyeret koper berjalan menuju persimpangan, lalu memanggil taksi langsung menuju stasiun. Sepanjang perjalanan pikiranku benar-benar kacau. Reaksi Nyonya Su benar-benar tidak wajar. Kalungnya hilang. Bukankah orang normal seharusnya melapor polisi? Untuk apa mengeluarkan begitu banyak uang demi mengusirku? Kenapa aku tidak boleh menghubungi mereka? Yang lebih aneh lagi, ucapannya tentang apapun berita yang terlihat, atau sebesar apapun masalah yang terjadi, ingatlah untuk tidak pernah kembali. Pukul 3 pagi, aku akhirnya tiba kembali di kampung halaman. Berdiri di depan pintu rumah yang sudah tua dan reot. Menatap desa yang gelap gulita, aku mendadak merasakan sensasi seperti terpisah dunia. 10 tahun lamanya, aku sudah terbiasa dengan kemegahan Shenzhen. Terbiasa dengan kemewahan villa keluarga Su, terbiasa dengan ritme kehidupan harian yang teratur. Sekarang tiba-tiba kembali ke sini, semuanya terasa begitu asing sekaligus akrab. Aku mendorong pintu perlahan, takut membangunkan orang tua yang sedang tidur. Aku meletakkan koper di kamarku sendiri. Aku terduduk lemas di atas kasur. Layar ponselku menyala. Riwayat transfer bank masih menunjukkan angka 230.000 itu. Aku menatap angka tersebut. Perasaanku sangat campur aduk. Uang ini sebenarnya bukan hakku, tapi Nyonya Su memaksa memberikannya. Katanya ini gaji 10 bulan. Ditambah uang pesangon dan bonus terima kasih. Dibandingkan setengah tahun yang dia katakan sebelumnya. Jumlah gajinya jauh lebih banyak beberapa kali lipat. Kenapa memberi uang sebanyak ini? Sebenarnya apa yang ditakuti Nyonya Su? Aku berbaring di kasur dan tidak bisa tidur semalaman. Kepalaku seperti memutar film. Mengingat kembali kejadian 2 hari terakhir ini berulang kali. Kalung itu, Nyonya memperlihatkannya kepadaku lusa kemarin. Ekspresinya saat itu terlihat sangat aneh. Dia menatap kalung itu cukup lama. Ada tatapan rumit yang sulit dijelaskan di matanya. Ini peninggalan dari nenek buyutku. Dia mengelus kalung itu dengan lembut. Harganya 1,2 juta. Aku berkata saat itu, barang berharga seperti ini, Nyonya harus menyimpannya dengan baik. Dia mengangguk, namun tidak langsung menyimpannya, melainkan meletakkannya begitu saja di atas meja kopi. Aku ingat dengan sangat jelas, karena saat itu aku sempat ingin mengingatkannya, tetapi ponselnya berdering. Jadi dia pergi mengangkat telepon. Begitu dia selesai menelepon dan kembali, kalungnya masih ada di atas meja kopi. Kupikir dia akan membawanya kembali ke kamar, tetapi dia hanya meliriknya sekilas, lalu naik ke lantai atas tanpa berkata apa-apa. Malam itu, Tuan Xiu pulang sangat larut. Aku mendengar dia dan Nyonya Su bertengkar di lantai atas. Suaranya sangat kencang, tetapi aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka debatkan. Kemudian, situasinya menjadi tenang. Keesokan paginya, kalung itu sudah tidak ada. Semakin kupikirkan, semakin terasa janggal. Sepertinya kalung itu sengaja diletakkan di sana. Rasanya seperti sedang menunggu waktu untuk dibuang. Tapi kenapa langit di luar jendela perlahan-lahan mulai terang? Aku masih belum bisa tidur. Pukul 8 pagi, aku terbangun oleh suara ibuku. Ternyata aku sempat tertidur sebentar dalam keadaan setengah sadar. Si Yun, kenapa kamu kembali? Ibu mendorong pintu terbuka, melihat koperku, dan bertanya, ada apa? Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Aku hanya bisa menjawab dengan samar. Keluarga Zhou sudah tidak butuh pengasuh lagi, makanya aku pulang. Ibu juga tidak bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun juga, selama beberapa tahun ini, beliau sudah terbiasa dengan kehidupanku yang bekerja di luar. Setelah selesai sarapan, aku membuka ponselku. Ingin melihat apakah ada kabar dari Nyonya Su. Lalu, aku melihat notifikasi berita yang membanjiri layar. Pengusaha ternama asal Shenzhen, Zhou Jiangwo, tewas tadi malam karena jatuh dari gedung. Pihak kepolisian untuk sementara menyimpulkan ini sebagai bunuh diri. Hah? Harga saham grup Xiao anjlok 20% saat pembukaan pasar. Zhou Jiangwo diduga mengalami krisis utang sebelum kematiannya. Tanganku bergetar. Ponselku hampir saja terjatuh ke lantai. Pak Xiao meninggal. Bagaimana mungkin? Dengan tangan gemetar, aku mengeklik berita tersebut, membacanya satu persatu. Berita itu menyebutkan bahwa Pak Xiao melompat dari gedung kantor sekitar pukul 11 malam tadi. Dia tewas seketika di tempat. Polisi menemukan surat peninggalan di lokasi kejadian, dan untuk sementara menetapkannya sebagai bunuh diri. Pikiranku benar-benar kacau dan tidak bisa berpikir jernih. Lusa malam aku bahkan masih memasak untuk mereka. Dan Pak Xiao bilang minggu depan dia akan pergi ke Beijing untuk urusan bisnis. Kenapa tiba-tiba dia meninggal?
Dan lagi, karena bunuh diri. Aku segera menelpon Nyonya Shou, tetapi ponselnya ternyata mati. Pesan WeChat pun tidak dibalas. Aku duduk di atas tempat tidur. Detak jantungku semakin lama semakin cepat. Pantas saja Nyonya Shou begitu terburu-buru mengusirku. Pantas saja dia bilang apapun, Yang, jangan percaya berita apapun dan jangan kembali. Dia sudah lama tahu kalau Pak Xiao akan celaka. Tidak, dia bukan hanya tahu. Dia bahkan sengaja menyingkirkanku lebih awal. Sebuah pemikiran mengerikan muncul di benakku. Mungkinkah kematian Pak Xiao ada hubungannya dengan kalung itu? Semakin dipikir, aku semakin ketakutan. Semakin kupikirkan, semakin aku merasa masalah ini tidak biasa. Kenapa Nyonya Xiao sengaja menghilangkan kalung tepat sehari sebelum Pak Xiao mengalami insiden, lalu mengusirku? Apakah dia sedang membuat alibi untuk dirinya sendiri? Ataukah dia sedang melindungiku? Bagaimana jika kematian Pak Xiao bukanlah bunuh diri? Aku tidak berani berpikir lebih jauh lagi. Sepanjang hari penuh, aku terus-menerus mengecek berita. Laporan tentang Pak Xiao semakin banyak bermunculan. Ada yang bilang rantai modal perusahaannya putus. Ada yang bilang dia terlibat sengketa ekonomi. Dan ada juga yang bilang dia dilaporkan oleh seseorang. Namun, tidak ada satupun berita yang menyebutkan Nyonya Shou. Juga tidak menyinggung soal kalung yang hilang itu. Pada pagi hari ketiga, kurir menelpon. Nona Xiao Xiuyun, Anda ada paket. Aku tertegun sejenak. Aku baru saja kembali. Siapa yang akan mengirimiku paket? Saat menandatangani penerimaannya, aku melihat kolom pengirim tertulis Xiao Yajing. Nama Nyonya Shou. Waktu pengirimannya adalah dini hari 2 hari lalu, yaitu beberapa jam setelah dia mengusirku. Tanganku mulai gemetar. Begitu bungkusan itu disobek, di dalamnya terdapat sebuah amplop coklat yang tebal, serta sebuah kotak kecil yang elegan. Aku membuka kotaknya terlebih dahulu. Di dalamnya terdapat sebuah sertifikat rumah berwarna merah. Aku menarik napas tajam karena terkejut. Aku membuka sertifikat rumah tersebut, dan di atasnya tertulis dengan sangat jelas. Hak milik properti distrik Nanshan, Xinshan. Luas bangunan 89 meter persegi. Atas nama pemilik Xiao Xiuyun. Ini, bagaimana mungkin? Tanganku begitu gemetar hingga hampir tidak bisa memegang sertifikat rumah itu dengan stabil. Ini benar-benar di luar dugaanku. Xiao, mengapa Nyonya ingin membalik nama rumah itu kepadaku? Rumah ini berada di distrik Nanshan. Nilai pasarnya setidaknya 5 juta. Ditambah uang tunai 230.000 itu. Dia memberiku lebih dari 5 juta. Kenapa? Dengan tangan bergetar, aku mengambil amplop coklat itu. Rasanya begitu berat. Melalui amplop tersebut, aku bisa meraba ada beberapa lembar kertas di dalamnya. Jantungku berdegup kencang seolah mau copot dari dada. Dengan jari-jari yang kaku, aku merobek amplop itu. Isinya adalah sebuah surat, cukup tebal, beberapa lembar, ditulis dengan tulisan tangan Nyonya Xiao yang rapi. Aku menarik napas dalam-dalam, merobek amplop itu. Isinya adalah sebuah surat, cukup tebal, beberapa lembar. Aku membuka lembaran pertama. Pandanganku tertuju pada beberapa baris kalimat di bagian awal. Kak Xiuyun, saat kau membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini lagi. Jangan terkejut, juga jangan bersedih. Ini adalah pilihanku sendiri. Aku tahu kau pasti sangat bingung. Mengapa aku menggunakan cara seperti itu untuk membuatmu pergi? Mengapa sertifikat rumah itu diletakkan di dalam kopermu? Sekarang, aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Sedetik kemudian, sekujur tubuhku langsung membeku. Kepalaku terasa seperti ada sesuatu yang meledak, bahkan dengan suara gemuruh yang keras. Semua suara seketika lenyap. Aku menatap barisan kalimat itu. Membacanya kembali kata demi kata. Jari-jariku meremas pinggiran kertas surat hingga menimbulkan kerutan yang dalam. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Mataku terus melanjutkan bacaan ke bawah dan melihat isi yang jauh lebih mengejutkan. Masih ingatkah 10 tahun lalu? Bagaimana kau bisa datang ke keluarga kami? Aku tertegun. Bayangan 10 tahun lalu tiba-tiba muncul di benakku. 15 Maret tahun 2016. Aku akan selamanya mengingat tanggal ini. Pagi itu, gerimis masih turun di kampung halamanku. Aku berdiri di jalan tanah di pintu masuk desa, menyeret koper usang. Melihat desa untuk terakhir kalinya. Di belakangku adalah area pemakaman tempat suamiku baru saja dimakamkan. Di depan adalah bus jarak jauh yang menuju ke Shenzhen. Suamiku, Li Jianjun, mengalami kecelakaan mobil dan sudah meninggal sebulan yang lalu. Kecelakaan itu bukan hanya merenggut nyawanya, tapi juga meninggalkan utang lebih dari 200.000. Para penagih utang datang ke rumah setiap beberapa hari untuk meminta uang.
Kedua mertuaku jatuh sakit karena sangat marah dan stres. Anakku, Liming, baru duduk di kelas 2 SMP. Masa-masa di mana biaya sedang sangat dibutuhkan. Aku hanyalah seorang wanita desa, bahkan tidak lulus SMP. Selain bertani, aku tidak bisa melakukan apapun. Orang-orang di desa menyarankanku untuk menikah lagi. Katanya dengan membawa anak dan 2 orang sakit, hidup ini tidak akan bisa berjalan. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku ingin mengandalkan tanganku sendiri untuk melunasi utang dan membesarkan anakku hingga dewasa. Sepupuku sudah bekerja di Shinshan selama bertahun-tahun. Dia membantuku mencarikan sebuah perusahaan penyalur PRT. Di telepon, dia berkata, "Xiuyun, gaji pengasuh di Shinshan ini tinggi. Sudah termasuk makan dan tempat tinggal. Datanglah dan cobalah di sini." Begitulah aku memulai perjalanan menuju Shinshan. Bus berjalan selama lebih dari 20 jam. Aku duduk di barisan paling belakang, memeluk koper di dalam pelukan. Sepanjang jalan tidak berani tidur. Pemandangan di luar jendela berubah dari ladang yang familiar menjadi gedung-gedung tinggi asing. Hatiku pun ikut berdebar-debar tidak tenang. Saat tiba di Shinshan hari, sudah subuh. Sepupuku datang menjemputku di terminal. Melihat penampilanku yang kuyuh, matanya langsung memerah. "Xiuyun, kamu kurusan banget." Dia membantuku membawakan koper. "Tinggal dulu di tempatku selama 2 hari. Sambil menunggu perusahaan menyalurkan pekerjaan." Sepupuku menyewa kamar di bangunan berhimpitan di perkampungan perkotaan. Kamar kecil seluas 10 meter persegi dengan sewa 800 per bulan. Dia bekerja di sebuah pabrik elektronik. Setiap hari lembur hingga larut malam. Shenzhen punya banyak peluang, tapi juga melelahkan. Sepupu saya membuatkan saya sebungkus mie instan. "Kamu harus mempersiapkan mental." Saya mengangguk, lalu melahap mie instan tersebut dengan lahap. Saat itu, saya hanya ingin segera mendapatkan pekerjaan, bisa mencari uang untuk membayar uang sekolah anak, dan membelikan obat untuk mertua keesokan harinya. Sepupu saya membawa saya ke perusahaan penyalur ART yang direkomendasikannya. Perusahaannya tidak besar, terletak di sebuah kompleks perumahan komersial dan hunian. Bekas ruko yang direnovasi. Orang yang menyambut saya adalah seorang wanita berusia 40-an tahun yang bermargali. Semua orang memanggilnya Kak Li. Dia mengamati saya dari atas sampai bawah, lalu bertanya dengan santai, "Pernah jadi art?" "Belum, tapi saya bisa memasak dan juga pernah merawat orang sakit." Saya merasa sedikit gugup. "Bisa memasak saja sudah cukup," kata Kak Li. "Sekarang, ada sebuah keluarga yang sangat membutuhkan art. Apa kamu bersedia pergi mencobanya?" "Bersedia, bersedia." Kondisi keluarga ini lumayan bagus. Majikan prianya seorang pengusaha, tetapi sekarang sedang sakit. Butuh orang untuk merawatnya. Kak Li memperingatkan saya, persyaratan mereka cukup tinggi. Kamu harus menjaga ucapan, rajin dalam bekerja. Jangan tanyakan hal yang tidak perlu ditanyakan. Jangan katakan hal yang tidak perlu dikatakan, paham? Saya mengangguk bagaikan orang menumbuk lesung. "Paham, paham." Kak Li melirik jam. "Baiklah, kalau begitu sekarang saya antar kamu untuk wawancara." Saya mengikuti Kak Li naik bus dan berganti 2 kali. Tiba di sebuah kompleks perumahan tua. Perumahan itu dibangun pada era 90-an. Banyak keramik dinding luarnya yang sudah kopot. Lorong gedungnya dipenuhi barang-barang rongsokan. Ini dianggap sebagai perumahan yang sangat usang di Shinshan. Tetapi bagi saya yang datang dari desa, ini sudah jauh lebih baik daripada rumah bata di kampung halaman. Kak Li membawa saya naik ke lantai 5, lalu menekan bel pintu 502. Setelah menunggu beberapa saat, pintu terbuka. Yang membukanya adalah seorang wanita berusia awal 30-an, bertubuh sedang, mengenakan pakaian rumah yang longgar, rambutnya sedikit berantakan. Wajahnya tampak sangat kuyuh, matanya merah dan bengkak, kantung matanya sangat tebal. Sekilas terlihat bahwa dia sudah berhari-hari tidak tidur dengan nyenyak. "Kak Akali, inikah pengasuh yang kamu maksud?" Suaranya terdengar sedikit serak, memancarkan kelelahan yang mendalam. "Iya, ini Xiao Xiuyun. Orangnya sangat rajin dan jujur." Kak Li mendorongku pelan. "Xiuyun, ini Nyonya Shou." "Halo, Nyonya Shou." Nyonya Shou mengamatiku dari atas sampai bawah. Pandangannya berhenti di wajahku selama beberapa detik. Saat itu, aku mengenakan pakaian yang kubawa dari kampung halaman. Jaket yang warnanya sudah pudar karena sering dicuci, celana panjang hitam, serta sepasang sepatu kets usang di kakiku. Aku tahu penampilanku sangat kuno dan kampungan. Tapi aku berusaha menegakkan punggungku, ingin membuat diriku terlihat lebih bersemangat. "Bisa masak? Bisa merawat orang sakit?" Nyonya Shou bertanya dengan nada mendesak.
Suaranya menyiratkan kecemasan yang tak tertahankan. Bisa, kataku cepat-cepat. Aku pernah merawat mertuaku di kampung. Mereka berdua sakit-sakitan. Aku yang memasak dan menyuapi obat untuk mereka. Soal masak juga tidak masalah. Keluargaku dulu pernah membuka warung makan kecil di kampung. Kalimat terakhir itu sebenarnya bohong. Aku hanya pernah memasak di rumah saja. Tapi demi mendapatkan pekerjaan ini, aku nekat mengambil risiko. Nyonya Xiao tampak sedikit lega. Baiklah, gajinya 4.000 sebulan. Sudah termasuk makan dan tempat tinggal. Tugas utamamu merawat suamiku dan mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah kamu bisa langsung mulai hari ini? 4.000 yuan, hatiku langsung melonjak kegirangan. Sepupuku bilang gaji pengasuh di Shenzhen biasanya sekitar 3.000. Dia berani memberi 4.000, ini sudah sangat tinggi. Bisa. Aku bahkan bisa langsung mulai sekarang. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutku. Kak Li menimpali di samping. Kalau begitu, Siu Yun, kamu tetaplah di sini. Bu Xiu, jika ada masalah, kapanpun hubungi saya. Bu Xiu mengangguk, mengantar Kak Li sampai ke depan pintu. Begitu pintu ditutup, dia berbalik menatapku. Matanya tiba-tiba memerah. Maaf membuatmu melihatku dalam kondisi seperti ini. Dia mengusap sudut matanya dengan punggung tangan. Suamiku sakit parah. Aku tidak bisa tidur nyenyak beberapa hari ini. Bu, jangan berkata begitu. Saya mengerti. Aku teringat masa-masa saat merawat suamiku dulu. Hatiku terasa sesak. Aku juga pernah mengalaminya. Aku paham. Bu Xiao menarik napas panjang, lalu membawaku masuk ke dalam rumah. Rumahnya tidak besar. 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Luasnya sekitar 70 meter persegi. Dekorasinya sangat sederhana, tetapi tertata dengan sangat rapi. Perabot di ruang tamu sudah cukup berumur. Bantalan sofa kainnya agak ambles. Di atas meja kopi, terdapat sekotak obat dan beberapa cangkir. Foto pernikahan mereka dipajang di atas buffet TV. Bu Xiu dalam foto tersenyum, sangat manis. Sementara, pria di sampingnya mengenakan jas, tampak penuh semangat. Ini kamarmu. Bu Xiu membawaku ke sebuah kamar tidur kecil. Di dalamnya terdapat sebuah tempat tidur 1 orang, sebuah lemari pakaian, dan sebuah meja kecil. Taruh dulu barang-barangmu. Aku tunjukkan kondisi suamiku. Aku merapikan koperku, lalu mengikuti Bu Xiu ke kamar utama. Saat pintu didorong terbuka, aku terkejut melihat pemandangan di hadapanku. Kamar tidur tersebut dipenuhi aroma, obat, dan bau khas rumah sakit. Tirai tempat tidur ditutup rapat, hanya lampu kecil di samping tempat tidur yang menyala. Seorang paruh baya berbaring di atas ranjang, wajahnya pucat kekuningan yang menakutkan. Begitu kurus hingga tinggal tulang di balut kulit, tulang pipinya menonjol tinggi. Dia memejamkan matanya, napasnya tersengal-sengal, keningnya dipenuhi keringat. Tiang infus tergantung di sebelah tempat tidur. Cairan obat menetes setetes demi setetes. Inilah pria bersemangat yang ada di foto pernikahan itu. Aku hampir tidak percaya. Jiang Wo, Nyonya Xiu memanggilnya dengan lembut. Pengurus rumah tangga sudah datang. Pria itu membuka matanya dengan susah payah. Tatapannya kosong dan tidak bersemangat. Dia melirikku sekilas. Bibirnya bergerak-gerak, namun tidak sepatah kata pun keluar. Suamiku, Xiu Jiangwo. Suara Nyonya Xiu sangat pelan, seolah takut mengusik sesuatu. Kanker hati stadium akhir. Dokter bilang waktunya paling lama tinggal setengah tahun. Hatiku terasa sangat sesak. Kanker stadium akhir. Betapa menderitanya ini. Dokter bilang sudah tidak ada cara lain. Hanya bisa menjalani perawatan paliatif di rumah. Air mata Nyonya Xiu langsung jatuh saat dia berbicara. Dia sangat kesakitan. Obat pereda nyeri pun sudah kurang mempan. Aku tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Aku hanya bisa mengulurkan sehelai tisu. Tugas utamamu adalah merawatnya, memasakkan makanan, dan merebus sup untuknya, serta membersihkan rumah. Nyonya Xiu menyeka air matanya, berusaha membuat suaranya terdengar lebih tenang. Dia tidak bisa makan banyak sekarang. Usahakan buat makanan yang ringan, yang mudah dicerna. Baik, Nyonya. Saya mengerti. Satu lagi, Nyonya Xiu merendahkan suaranya. Jika dia kesakitan hebat, ada obat pereda nyeri di laci nakas. Berikan padanya sesuai petunjuk. Jika benar-benar tidak tertahankan, segera hubungi saya. Aku mengangguk pelan, melihat Tuan Shu yang menderita di atas tempat tidur. Perasaan pilu seketika menyelimuti hatiku. Hidup ini memang tidak dapat ditebak. Siapa yang menyangka seorang orang yang baik-baik saja bisa jadi seperti ini? Sore itu, aku resmi mulai bekerja di kediaman keluarga Su.
Nyonya Shu menunjukkan dapur kepadaku, memberitahu di mana letak berbagai bumbu, serta makanan apa yang disukai Tuan Shu, dan apa yang tidak boleh dimakannya. Saat berbicara, beliau tampak sangat teliti, namun ekspornya kosong dan pikirannya melayang. Beberapa kali tiba-tiba melamun di tengah kalimat, "Nyonya, Anda juga harus beristirahat," kataku, "biar saya saja yang mengerjakannya." Beliau menggelengkan kepala. Aku tidak bisa beristirahat. Begitu memejamkan mata, aku pasti teringat. Lupakan saja, tidak usah dibahas. Kamu kenali situasinya dulu. Malam nanti buatkan bubur millet dan telur tim. Dia hanya bisa menelan makanan seperti ini. Pukul 6 sore, aku membawa bubur millet dan telur tim masuk ke kamar utama. Tuan Shu sedang bangun, tetapi tatapannya masih begitu kosong. "Tuan Shu, waktunya makan," ucapku dengan hati-hati. Beliau melihat makanan di dalam mangkuk, lalu menggelengkan kepalanya dengan lemah. "Mana bisa Anda tidak makan? Harus makan sedikit agar ada tenaga." Meniru caraku merawat mertuaku dulu, aku menggunakan sendok untuk menyendok sedikit bubur. Saya sudah coba, tidak panas. "Kuan, cicipilah." Beliau membuka mulutnya, aku menguapkan buburnya, dan dia menelannya dengan susah payah. Jakunkunya bergerak berat beberapa kali. Begitulah, semangkuk kecil bubur itu disuapkan selama hampir setengah jam. Setelah hanya makan beberapa suap, beliau menolak untuk makan lagi. Ya, sudah tidak sanggup makan lagi. Suaranya begitu lemah hingga hampir tidak terdengar. "Terima kasih." "Terima kasih. Jangan berkata begitu, Tuan Shu. Ini sudah kewajiban saya." Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasakan beratnya merawat pasien yang sakit parah. Tuan Shu tidak bisa tidur karena kesakitan. Ia merintih sepanjang malam. Aku duduk menemani di kursi samping tempat tidur, membantunya membalikkan badan, menyeka keringat, dan memberinya minum secara berkala. Nyonya Shu juga tidak tidur semalaman, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Sesekali saya masuk untuk melihat. Pukul 3 pagi. Rasa sakit Pak Shu sangat hebat. Seluruh tubuhnya meringkuk. Keringat terus mengalir di dahinya. "Obat pereda nyeri," ujarnya dengan susah payah. "Beri aku obat pereda nyeri." Aku buru-buru mengambil obat dari nakas. Tapi aturan pakainya tertulis maksimal 3 kali sehari. Hari ini, dia sudah meminumnya 3 kali. "Gu, panggilku pada Nyonya Shu." Nyonya Shu berlari masuk. Melihat ekspresi kesakitan Pak Shu, air matanya langsung tumpah. "Jiang Wo, bertahanlah sebentar. Sebentar lagi sudah pagi. Begitu pagi, kamu bisa minum obat lagi." Dia menggenggam tangan Pak Shu. Suaranya bergetar. "Sakit." Pak Shu memejamkan mata. Air mata mengalir dari sudut matanya. "Ye Jing, aku sangat kesakitan." Saat itu, air mataku juga ikut jatuh. Hal paling kejam di dunia ini mungkin adalah melihat keluarga menderita, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Aku teringat pada suamiku sendiri, hari saat dia mengalami kecelakaan mobil. Saat dibawa ke rumah sakit, dia masih sadar. Dia menggenggam tanganku dan berkata, "Ziu Yun, maafkan aku. Aku telah membuatmu menderita." Lalu, dia tidak pernah sadar lagi. Setidaknya dia pergi dengan cepat, tanpa harus mengalami penderitaan seperti ini. Aku menyeka air mataku, pergi ke dapur mengambil seember air hangat untuk menyeka tubuh Pak Shu. Katanya cara ini bisa meredakan rasa sakit. Meskipun aku tidak tahu apakah itu berguna, tapi setidaknya aku harus melakukan sesuatu. Nyonya Zhou duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan Pak Shu, mengucapkan kata-kata penghiburan berulang kali. "Jiang Wo, bertahanlah sebentar lagi, sebentar saja." Suaranya sampai serak. "Kamu bilang ingin menemaniku sampai tua. Kamu tidak boleh mengingkari janji." Pak Zhou sudah tidak bisa bicara lagi. Dia hanya menggenggam erat tangannya. Malam itu terasa sangat panjang, seolah fajar tak akan pernah tiba. Begitulah, aku memulai kehidupan baru di kediaman keluarga Zhou. Bangun jam 6 setiap pagi, menyiapkan sarapan untuk Pak Zhou. Biasanya bubur millet dengan telur kukus, atau bubur sayur dan daging cincang. Nafsu makannya sangat buruk. Setiap kali hanya bisa makan beberapa suap. Tapi aku tetap bersikeras memasak setiap waktu. Pagi hari memandikannya, mengganti pakaian, dan membersihkan kamar. Nyonya Zhou harus pergi membeli bahan makanan dan obat. Kadang-kadang juga harus ke rumah sakit mengambil hasil pemeriksaan. Di rumah tinggal aku sendiri yang merawat Pak Zhou. Makan siang tetap berupa makanan cair yang ringan. Kondisi fisik Pak Zhou semakin hari semakin memburuk. Kadang-kadang bahkan untuk menelannya pun tidak sanggup. Hanya bisa bertahan dengan infus nutrisi. Sore hari adalah waktu di mana kondisinya sedikit lebih baik. Jika tidak begitu sakit, aku akan membantunya duduk bersandar di kepala ranjang dan mengobrol dengannya.
Soyun, dari mana asal keluargamu? Suatu sore, dia tiba-tiba bertanya kepadaku. Sebuah desa kecil di Henan, kataku sambil memijat kakinya. Sangat miskin, turun-temurun bekerja sebagai petani. Punya satu anak laki-laki. Tahun ini 14 tahun, kelas 2 SMP. Begitu menyebut tentang anakku, hatiku terasa begitu sesat. Lalu di mana suamimu? Kenapa merantau untuk bekerja? Aku tertegun sejenak lalu berkata, dia meninggal karena kecelakaan mobil tahun lalu. Pak Siu tertegun sejenak, lalu menghela napas. Maafkan aku, seharusnya aku tidak bertanya. Tidak apa-apa, kataku sambil tersenyum dipaksa. Semuanya sudah berlalu, orang-orang harus terus melangkah ke depan, kan? Dia tidak berkata apa-apa, tatapannya memandang keluar jendela. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata, Siwiyun, menurutmu, jika orang meninggal, mereka pergi kemana? Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi aku hanya bisa berkata, aku juga tidak tahu. Ibuku dulu bilang, orang yang meninggal akan berubah menjadi bintang, mengawasi keluarga mereka dari langit. Bintang. Dia bergumam mengulangi kata itu. Itu juga terdengar tidak buruk. Setelah hari itu, Pak Xiu menjadi lebih banyak bicara. Dia mulai menceritakan masa lalunya kepadaku. Dia adalah salah satu gelombang perintis pertama yang merantau ke Shenzhen. Datang sejak awal tahun 90-an. Mulai dari bekerja di pabrik elektronik. Lalu setelah mengumpulkan sedikit modal, mendirikan usaha kecil sendiri, membuat komponen elektronik. Bisnisnya perlahan semakin berkembang. Menikah, membeli rumah. Kira hidup akan berjalan semakin baik. Sayangnya tubuhku ini tidak bisa diajak bekerja sama. Pak Shu, jangan bicara begitu. Aku menghiburnya. Siapa tahu akan membaik, dia tersenyum pahit. Dokter sudah menjatuhkan vonis mati. Tidak akan bisa sembuh lagi. Aku pernah dengar orang dengan kanker stadium akhir pun bisa sembuh. Aku sebenarnya tidak tahu itu benar atau tidak. Tapi aku selalu ingin memberinya secerca harapan. Tetaplah berpikiran positif. Mungkin saja benar-benar bisa sembuh. Dia menggelengkan kepala. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri, Siuyun. Aku hanya mengkhawatirkan Yaking. Bagaimana nasibnya sendirian nanti? Aku menatapnya. Rasa sesak di dadaku tak bisa diungkapkan. Malam harinya, rasa sakit Pak Shou kambuh lagi. Setiap malam adalah waktu yang paling berat untuk dilalui. Efek obat pereda nyeri semakin melemah. Dia kesakitan sepanjang malam dan tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di samping ranjang menemaninya sambil memijat tubuhnya, mengajaknya berbicara, mencari cara untuk mengalihkan perhatiannya. Ziwyun, suatu malam, dia tiba-tiba berkata, menurutmu, apakah hidupku selama ini sangat gagal? Aku tertegun, Tuan Shou, kenapa Anda berkata begitu? Sudah berusia lebih dari 40 tahun, karir baru saja mulai menunjukkan kemajuan. Tetapi tubuh ini malah ambruk, suaranya terdengar sangat pilu di dalam kegelapan. Aku sudah merepotkan Yajing, dan tidak memberinya kehidupan yang baik. Nyonya tidak menyalahkan Anda. Kataku, dia sangat mencintai Anda, dan setiap hari selalu mengkhawatirkan Anda. Setelah terdiam cukup lama, dia berkata, aku tahu, makanya aku merasa semakin bersalah. Selama masa itu, aku berpikir setiap hari, berapa lama lagi Tuan Shou bisa bertahan? Dokter bilang paling lama setengah tahun. Sekarang sudah 3 bulan berlalu. Namun, tepat pada bulan keempat, keajaiban pun terjadi. Pagi itu, aku membawakan sarapan seperti biasa. Tuan Shou bersandar di kepala tempat tidur. Meskipun wajahnya masih tampak sangat pucat, tatapan matanya tampak sedikit lebih cerah dari sebelumnya. Siuyun, bubur hari ini harum sekali, katanya. Aku tertegun. Sudah lama sekali, dia tidak mengatakan hal seperti itu, bukan? Kalau begitu, makanlah yang banyak, kataku dengan gembira hari itu. Dia benar-benar menghabiskan setengah mangkuk bubur, 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Beberapa hari berikutnya, nafsu makannya semakin membaik, dan rasa sakitnya juga berkurang. Setelah Nyonya Xiu mengetahuinya, dia langsung membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Begitu hasil pemeriksaan keluar, dokter pun tidak percaya. Tumornya menyusut. Semua indikator kesehatan berangsur membaik. Ini adalah keajaiban. Selama 30 tahun, aku berpraktik sebagai dokter. Aku jarang melihat kanker stadium akhir bisa sembuh sendiri, kata dokter. Nyonya Xiu langsung menangis di tempat. Sambil memeluk laporan pemeriksaan, dia menangis terseduh-seduh. Sekembalinya ke rumah, dia menggenggam tanganku. Air matanya bahkan belum kering. Kak Siuyun, semua ini berkat kerja kerasmu dalam merawatnya, benar-benar berkatmu.
Itu adalah pertama kalinya dia memanggilku, Kak. Aku juga sangat bersemangat. Rasanya semua kerja keras selama beberapa bulan ini terbayar sudah. Kondisi Tuan Shu semakin membaik setiap harinya. Dari yang tadinya hanya bisa berbaring di tempat tidur, hingga bisa duduk, lalu bisa bangun dan berjalan-jalan. 3 bulan kemudian, beliau sudah bisa menjalani kehidupan normal. Dokter mengatakan, ini adalah keajaiban medis. Mungkin karena mental yang positif, perawatan yang telaten, serta kemampuan penyembuhan diri tubuh yang kuat. Nyonya Shu memberiku sebuah angpau besar berisi 10.000 yuan. Kak Ruoyun, ini uang terima kasih. Kamu harus menerimanya. Setelah menolak cukup lama, pada akhirnya, aku tetap menerimanya. Uang 10.000 yuan itu, semuanya kukirimkan pulang ke kampung untuk membayar biaya sekolah anakku dan membelikan obat untuk mertuaku. Setelah Tuan Xiao pulih, beliau mulai berbisnis kembali. Beliau membuka kembali perusahaan yang sebelumnya sempat tutup, bahkan memperluas skalanya. Penyakit ini membuatku menyadari bahwa hidup adalah hal yang paling berharga. Beliau berkata kepadaku, dulu aku bekerja keras mati-matian demi mencari uang, sampai mengabaikan keluarga dan mengabaikan kesehatan. Sekarang, aku ingin hidup dengan baik dan memperlakukan Yajing dengan baik. Aku sangat senang melihat perubahannya. Seseorang yang pernah mengalami hidup dan mati memang akan menjadi berbeda. Sejak saat itu, kehidupan keluarga Shu semakin membaik. Bisnis Tuan Shu semakin berkembang besar. Dari sebuah perusahaan kecil dengan belasan pegawai, berkembang menjadi perusahaan menengah dengan ratusan karyawan. Mereka juga pindah dari kompleks perumahan lama ke kompleks apartemen mewah yang baru. Dari hunian 2 kamar menjadi 3 kamar. Gajiku juga naik, dari 4.000 naik menjadi 6.000, lalu naik lagi menjadi 8.000. Nyonya Shu sangat baik padaku. Selalu memberiku angpau di setiap hari raya. Saat anakku berulang tahun, beliau bahkan sengaja membelikan kado dan mengirimkannya. Aku merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan majikan sebaik ini. Tanpa terasa 3 tahun telah berlalu. Pada tahun 2019, keluarga Shu pindah ke rumah baru. Kali ini berupa sebuah villa mandiri di kompleks perumahan mewah distrik Nanshan. Villa tersebut memiliki 3 lantai, dilengkapi taman dan garasi. Biaya renovasinya saja menghabiskan lebih dari 2 juta. Perusahaan Tuan Shu juga semakin berkembang, dengan jumlah karyawan melampaui 500 orang, dan omset tahunan melebihi 100 juta. Bu Xiao pun telah berubah. Dari seorang ibu rumah tangga yang dulunya sederhana, kini menjadi wanita kaya raya yang berbalut barang bermerek. Namun, aku menyadari bahwa suasana di antara mereka mulai berubah. Tuan Shu menjadi semakin sibuk, sering pergi keluar kota, dan sangat larut saat pulang ke rumah. Terkadang ia baru kembali tengah malam, dengan bau alkohol yang menyengat. Bu Xiao selalu menunggunya, tetapi ekspresi wajahnya selalu tidak menyenangkan. Beberapa kali, saat aku bangun tengah malam untuk ke toilet, aku mendengar mereka bertengkar di lantai atas. Suaranya tidak begitu keras, tetapi ketegangannya sangat terasa. Jiang Wo, akhir-akhir ini, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tanya Bu Xiao. Tidak ada, hanya saja pekerjaan sedang sibuk. Suara Tuan Shu terdengar sangat lelah. Kalau sibuk kerja, apa harus terus berurusan dengan Clean sampai tengah malam? Coba lihat dirimu, bau alkohol di tubuhmu itu mirip apa? Bukankah aku melakukan ini demi keluarga kita? Kamu pikir mencari uang itu mudah? Perlu menjaga hubungan dengan Clean, perlu bergaul di luar. Tapi kamu dulu berjanji padaku, katanya setelah sembuh, kita akan menjalani hidup dengan baik dan meluangkan waktu bersamaku. Bukankah sekarang aku sedang menjalani hidup dengan baik? Tinggal di villa, mengendarai mobil mewah, mau apa saja ada. Apalagi yang kamu inginkan? Bu Shu tidak berbicara lagi, hanya terdengar suara isak tangisnya. Mendengar hal itu, hatiku merasa sangat tidak enak. Lalu aku buru-buru kembali ke kamar. Pada siang hari, Nyonya Shu akan datang dan mengobrol denganku. Dia jarang menceritakan isi hatinya kepada orang lain. Tapi sepertinya, dia menganggapku sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati. Kak Xiu Yun, menurutmu, apakah pria akan berubah setelah punya uang? Suatu sore, dia tiba-tiba bertanya kepadaku. Aku sedang menyiapkan makan malam di dapur, dan tertegun sejenak mendengar kata-kata itu. Nyonya, kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Dia duduk di dekat meja makan, memegang secangkir kopi di tangannya. Tatapannya tampak hampa. Tidak apa-apa, hanya bertanya saja. Aku tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Aku hanyalah seorang wanita desa. Mana mengerti keresahan orang kaya seperti ini. Tapi aku bisa merasakan suasana keluarga Shu memang sudah berubah.
Pak Xiu semakin malam baru pulang ke rumah. Kadang-kadang bahkan tidak pulang. Katanya lembur di kantor. Nyonya Xiao juga tidak lagi menunggunya. Seringkali duduk melamun sendirian di ruang tamu. Ponselnya diletakkan di samping, tapi tidak dilirik sama sekali. Suatu hari, aku melihat Nyonya Xiu memeriksa ponsel Pak Xiu. Ekspresinya sangat serius. Keningnya berkerut. Jarinya dengan cepat menggeser layar. Nyonya, panggilku. Dia terkejut. Buru-buru meletakkan ponselnya. Kak Xiu Yun, kau membuatku kaget. Maafkan aku, Nyonya. Aku tidak sengaja. Aku merasa sedikit kanggung. Dia menggelengkan kepala sambil tersenyum tipis. Tidak apa-apa, lanjutkan saja pekerjaanmu. Sejak hari itu, aku memperhatikan Nyonya Xiu yang sering diam-diam memeriksa barang-barang Pak Xiu, saku jas, tas kerja, bahkan di dalam mobil. Apa yang sedang dia cari? Atau sedang mencurigai sesuatu? Aku tidak berani bertanya. Dan memang tidak seharusnya bertanya. Tahun-tahun 2020, anakku diterima di universitas. Aku begitu bersemangat hingga tidak bisa tidur semalaman. Segera hubungi Nyonya Xiu untuk membawa kabar baik. Nyonya, anak saya diterima kuliah S1 di Wuhan. Bagus sekali. Nyonya Xiu juga sangat senang. Kak Xiu Yun, selamat ya. Biaya kuliahnya cukup. Kalau kurang, saya yang tanggung. Tidak. Saya ada tabungan, sudah cukup. Aku langsung menolak. Gajiku naik lumayan banyak selama beberapa tahun ini. Ditambah lagi aku terbiasa hidup hemat. Aku sudah menabung belasan ribu yuan. Itu sudah lebih dari cukup untuk anakku kuliah. Baiklah. Nanti, kalau dia mulai masuk kuliah, saya minta Jiang Wo menyiapkan sedikit hadiah untuknya. Setelah Tuan Xiu mengetahuinya, beliau langsung memberiku amplop merah berisi 20.000 yuan. Xiu Yun, selamat ya. Ini untuk biaya kuliah anakmu. Kamu harus terima. Aku sempat menolak cukup lama, tapi akhirnya aku terima juga. Saat itu, aku benar-benar berterima kasih kepada mereka. Setelah anakku masuk kuliah, aku memutuskan menetap sepenuhnya di Shenzhen. Mertuaku sudah tiada, dan tidak ada lagi yang perlu kukhawatirkan di kampung halaman. Nyonya Xiu bilang, selama aku bersedia, aku bisa terus bekerja di keluarga mereka. Tentu saja aku mau. Gajinya bagus di sini. Pemberi kerjanya juga baik, apalagi yang bisa kukeluhkan. Namun, hidup selalu memberi pukulan telak. Saat kau merasa semuanya sedang baik-baik saja, awal tahun 2021, aku merasa suasana hati Nyonya Xiu semakin aneh. Beliau sering duduk melamun sendirian di kamar. Matanya memerah, jelas sekali habis menangis. Tuan Xiu pulang semakin larut, bahkan terkadang tidak pulang selama beberapa hari berturut-turut. Suatu malam, Tuan Xiu tumben pulang lebih awal. Aku mendengar mereka bertengkar hebat di lantai atas. Zhou Jiangwo, apa kamu masih punya hati nurani? Suara Nyonya Xiu sangat tinggi, disertai isak tangis. Pengorbananku selama bertahun-tahun untukmu. Apa kamu tidak tahu diri? Bagaimana aku sudah bersalah padamu? Apa yang kubeli tidak kuberikan padamu? Rumah, mobil, uang, apa yang kurang darimu? Aku kekuranganmu, kekurangan waktumu untuk menemaniku, kekurangan perhatianmu. Nyonya Xiu berteriak histeris. Kamu selalu sibuk bersosialisasi di luar setiap hari. Apa kamu menganggapku bodoh? Apa kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Apa yang kamu tahu? Suara Tuan Xiu tiba-tiba melunak dan dingin. Kamu punya pria lain di luar sana, kan? Keheningan sejenak. Aku berdiri di lantai bawah. Di tanganku masih memegang mangkuk yang baru dicuci. Jantungku berdegup kencang. Kamu punya pria lain di luar sana, kan? Nyonya Xiu mengulangi sekali lagi. Suaranya sudah dipenuhi keputusasaan. Lalu kenapa, kalau memang iya? Tuan Xiu tiba-tiba berkata, Ye Jing, apa ada artinya kita terus menjalani hidup seperti ini? Kamu selalu curiga setiap hari, dan aku diawasi olehmu setiap hari. Kehidupan macam apa ini? Nyonya Xiu tampak begitu marah hingga tak bisa berkata-kata. Ayo kita cerai, kata Tuan Xiu. Mangkuk dari tanganku terjatuh. Dengan suara dentuman keras pecah berkeping-keping. Lantai atas tiba-tiba menjadi sunyi. Aku buru-buru berjongkok untuk membereskan pecahan kaca. Tanganku gemetar. Bagaimana bisa jadi begini? Bagaimana bisa mereka sampai membahas perceraian? Malam itu, Tuan Xiu membanting pintu dan pergi. Sementara, Nyonya Xiu duduk di tangga menangis terseduh-seduh dengan hancur. Aku tidak tahu apakah harus naik untuk menghiburnya. Tetapi akhirnya aku tetap naik, lalu menyerahkan segelas air hangat kepadanya. Nyonya, jangan bersedih lagi. Kesehatan Anda yang paling penting. Dia menerima gelas itu, tetapi tidak meminumnya. Hanya menggenggamnya erat di tangannya. Kak Xiu Yun, apa menurutmu aku ini sangat gagal?
Dia tiba-tiba bertanya kepadaku, "Nyonya, jangan berkata begitu. Aku telah bertahan demi dirinya begitu lama, menemaninya melalui suka dan duka. Berpikir dia akan berubah menjadi lebih baik dan akan menghargai diriku." Air matanya terus mengalir jatuh. Tapi dia tetap berubah. Setelah punya uang dan kedudukan, dia malah merasa aku tidak sepadan dengannya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hanya bisa duduk di sisinya menemaninya. "Kak Siuyun, tahukah kamu, penyakitnya itu sebenarnya palsu?" Aku tertegun. "Apa?" Nyonya Shu menatapku. Tatapannya menyimpan emosi yang rumit. Dia tidak terkena kanker. Itu semua aku yang mengarangnya. Kepalaku terasa berdengung seketika. Sama sekali tidak bisa merespons laporan diagnosis itu. Obat-obatan itu semuanya palsu. Suara Nyonya Shu terdengar sangat tenang, seperti sedang menceritakan kisah orang lain. "Itu semua kubuat-buat lewat orang lain." Aku ternganga tak bisa berkata-kata. 10 tahun lalu, Jiang Wo berhutang pada rentenir di luar. Berhutang lebih dari 2 juta. Dia menggadaikan rumah, menggadaikan perusahaannya. Bahkan berniat menjual kalung samrut, peninggalan mendiang nenekku. Aku tidak setuju, lalu kami bertengkar. Malam itu, dia mabuk dan datang memukulku. Itu adalah pertama kalinya dia memukulku. Sekaligus pertama kalinya, aku merasa benar-benar putus asa terhadap pernikahan ini. Keesokan harinya aku membuat sebuah keputusan. Aku memberitahunya bahwa dia menderita kanker hati stadium akhir. Aku langsung membeku. Tidak percaya dengan apa yang kudengar. Sepupuku adalah seorang dokter. Aku memintanya membantuku memasukkan seluruh rekam medis dan laporan diagnosis. Jiang Wo percaya. Mental dan fisiknya langsung hancur. Para rentenir itu mendengar dia terkena kanker. Untuk sementara juga berhenti menagih hutang. Tepat saat itulah kamu datang. Nyonya Shu menatapku. Sorot matanya menyiratkan rasa bersalah, sekaligus rasa terima kasih. "Kak Siuyun, kamu tidak tahu. Saat aku melihat caramu merawat Jiang Wo, melihat penyesalannya di atas ranjang rumah sakit, hatiku mendadak luluh. Aku tadinya berniat menceraikannya setelah dia sembuh. Tetapi melihat cara kalian berinteraksi, melihat dia merenungkan hidupnya seperti pasin sungguhan, aku tiba-tiba merasa mungkin ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan baginya untuk menjadi orang baik lagi. Makanya aku bilang kepadanya, kesembuhannya adalah sebuah keajaiban. Berkat ketelatenanmu merawatnya." Sejak saat itu, dia benar-benar berubah. Dia mulai bekerja keras, berhenti minum-minum, dan berhenti berjudi, serta sangat baik kepadaku. Kehidupan kami pun semakin lama semakin membaik. Aku pikir semuanya akan berjalan baik-baik saja. Nyonya Zhou berhenti sejenak, lalu tersenyum pahit. "Tetapi, Kak Siuyun, manusia itu bisa berubah. Atau lebih tepatnya, perubahan yang diciptakan oleh kebohongan hanyalah sebuah ilusi sementara." Aku duduk di sana, merasakan seluruh duniamu jungkir balik. Ternyata selama 10 tahun ini, yang saksikan bukanlah keajaiban medis, melainkan sebuah tipu muslihat yang dirancang dengan matang. Beberapa tahun terakhir ini, bisnis Jiang Wo semakin berkembang besar, urusan sosialnya semakin banyak. Dia mulai minum-minum lagi, dan mulai pulang larut malam. Suara Nyonya Shu sangat pelan. "Bulan lalu, aku mendapati dia berselingkuh di luar. Gadis muda berusia 20-an, merupakan resepsionis di perusahaannya. Aku tidak langsung berbuat onar. Aku diam-diam memeriksa rekening banknya." Dia menatapku. Sorot matanya dipenuhi keputusasaan. "Kak Siuyun, kamu tahu apa yang kutemukan?" Aku menggelengkan kepala. Dia mulai berjudi lagi. Selama beberapa tahun ini, dia sudah kalah puluhan juta. Yang lebih mengerikan lagi, dia telah memasukkan pembukuan perusahaan. Dia menggelapkan uang klien untuk membayar utang judinya. Begitu ini terbongkar, bukan hanya bangkrut, dia juga akan masuk penjara. Aku menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Aku sudah memikirkan berbagai cara, mencoba melunasi utangnya, bahkan membujuknya untuk menyerahkan diri. Tapi semuanya sudah terlambat, lubang keuangannya terlalu besar, tidak ada yang bisa menutupinya. Nyonya Zhou berdiri, berjalan ke arah jendela, dan menatap malam yang gelap gulita di luar. Tepat seminggu yang lalu, seseorang mengancamku dan bilang Jiang Wo berutang 50 juta kepada mereka. Jika tidak bisa melunasinya, nyawaku taruhannya. Malam itu, Jiang Wo berlutut di hadapanku dan meminta maaf. Mengatakan dia telah mengecewakanku. Aku bertanya padanya, "Lalu bagaimana dengan semua janji yang kamu ucapkan dulu? Kamu bilang ingin menjalani hidup dengan baik dan akan memperlakukanku dengan baik. Apakah semuanya sudah kamu lupakan?" Sambil menangis dia berkata, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri.
Nyonya Zhou berbalik menatapku. Ada air mata di matanya. Namun ekspresinya tampak begitu tenang. Xiuyun, di detik itulah aku mengerti. Manusia itu tidak akan pernah bisa berubah, atau bisa dibilang watak dasar seseorang sangat sulit diubah. Aku lelah, benar-benar lelah. Setelah percakapan malam itu, aku butuh waktu berhari-hari untuk memulihkan diri. Ternyata selama 10 tahun ini, aku hidup di dalam kebohongan. Pemulihan ajaib itu, masa-masa saat dia bangkit kembali sebagai orang baru, semuanya dibangun di atas sebuah kebohongan. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi Tuan Shou, dan juga tidak tahu bagaimana harus menghadapi Nyonya Su. Namun hidup harus tetap berjalan. Aku tetap memasak dan membersihkan rumah setiap hari. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tuan Shou tetap pulang sangat larut. Nyonya Shou tetap pendiam seperti biasa. Seluruh villa dipenuhi dengan suasana yang begitu menyesakan, yang membuat dada terasa sesak. Agustus tahun 2021. Aku akan selalu mengingat bulan itu. 15 Agustus, sehari sebelum festival pertengahan musim gugur, Nyonya Shou memanggilku ke ruang tamu. Dia memegang sebuah kotak perhiasan di tangannya dan membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah kalung zamrud. Kalung itu sangat indah. Warna zamrudnya begitu pekat dan memesona, memantulkan cahaya lembut di bawah lampu. Ini ditinggalkan oleh mendiang nenekku. Nyonya Shou mengelus kalung itu dengan lembut. Sorot matanya tampak rumit. Harganya 1,2 juta. Seumur hidupku aku belum pernah melihat barang seberharga ini. Nyonya, barang berharga seperti ini, Anda harus menyimpannya baik-baik, kataku sambil menatap kalung itu dalam keheningan yang cukup lama. Kak Xiuyun, jika suatu hari nanti aku kehilangan kalung ini, apa yang akan kamu pikirkan? Aku tertegun sejenak. Nyonya, bagaimana mungkin Anda bisa sampai kehilangannya? Barang seberharga ini, maksudku, seandainya. Dia mendongak menatapku dengan tatapan yang sangat serius. Jika aku bilang kamulah yang mencurinya, apa yang akan kamu lakukan? Jantungku terasa berdegup kencang. Ada firasat buruk yang melanda. Nyonya, apa yang Anda bicarakan? Bagaimana mungkin aku mencuri barang Anda? Aku tahu kamu tidak akan melakukannya, ujarnya. Tapi bagaimana jika aku harus mengatakan hal itu? Aku sama sekali tidak mengerti maksudnya. Hanya merasa panik bukan kepalang. Kak Xiuyun, Nyonya Su tiba-tiba menggenggam tanganku. Berjanjilah padaku, jika suatu hari aku menyuruhmu pergi, jangan bertanya alasannya. Langsung pergi saja. Ya, Nyonya, berjanjilah padaku. Ada secerca permohonan di dalam sorot matanya, namun juga ada ketegasan. Aku mengangguk, meskipun sama sekali tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Nyonya Shou menghela napas lega, meletakkan kalung itu di atas meja kopi, lalu naik ke lantai atas. Aku berdiri di ruang tamu, melihat ke arah kalung itu dengan perasaan cemas dan tidak tenang. Malam itu, Tuan Shou tumben sekali pulang. Aku mendengar dia dan Nyonya Chu berbicara di lantai atas. Suaranya sangat pelan, tetapi bisa dirasakan suasananya sangat berat. Keesokan paginya pagi sekali, saat aku bangun untuk menyiapkan sarapan, Nyonya Shou sudah duduk di ruang tamu. Matanya merah bengkak, wajahnya pucat, tampak seperti tidak tidur semalaman. Nyonya, kenapa Anda bangun begitu pagi? Tanyaku penuh perhati-hatian. Mendariku, tatapannya tiba-tiba berubah menjadi sangat rumit. Ada rasa takut, rasa bersalah, serta sesuatu yang tidak bisa kupahami. Xiuyun, ucapnya dengan suara serak. Kalung zamrud itu, apa kamu melihatnya? Hatiku berdegup kencang. Yang kemarin Anda letakkan di meja kopi itu ya? Saya melihatnya kok. Bukankah nanti Anda bawa kembali ke kamar? Dia menggelengkan kepala. Air matanya tiba-tiba menetes. Hilang. Kalungnya hilang. Aku tertegun. Kalung bernilai 1,2 juta itu hilang. Nyonya, Anda jangan panik. Saya bantu cari. Mungkinkah Anda simpan di suatu tempat lalu lupa? Kata-kataku belum selesai. Dia tiba-tiba berdiri, berjalan ke hadapanku, menatap tajam ke dalam mataku. Kak Xiuyun, suaranya bergetar. Apakah kalung zamrud itu kamu yang curi? Pada detik itu, kepalaku terasa berdengung keras. Seluruh tubuhku mendadak kosong. Nyonya, apa yang Anda bicarakan? Bagaimana mungkin aku mencuri barang Anda? Aku sudah bekerja di keluarga ini selama 10 tahun. Kapan? Jangan lapor polisi. Dia memotong perkataanku. Suaranya tiba-tiba menjadi sangat tergesa-gesa. Aku akan beri kamu gaji 2 kali lipat. Gaji 10 bulan. Pergi sekarang juga. Sekarang juga. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kalungnya hilang, tapi dia tidak mau lapor polisi. Tidak mau memeriksa CCTV.
malah ingin memberiku uang agar aku pergi. Nyonya, aku benar-benar tidak mengambilnya. Anda bisa melapor ke polisi, bisa memeriksa CCTV. Air mataku hampir tumpah karena cemas. Tidak boleh. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya, lalu kembali merendahkan suaranya. Kak Siuyun, kumohon, kamu harus pergi sekarang. Aku akan memberimu uang, memberimu banyak uang. Sambil berbicara, dia mengambil ponselnya dan langsung mentransfer 230.000 kepadaku saat itu juga. Nyonya, aku tidak butuh uang. Aku ingin membuktikan kalau aku tidak bersalah. Waktunya tidak banyak. Dia mencengkeram tanganku. Tatapannya penuh dengan ketakutan dan permohonan. Kak Akasiuyun, percayalah padaku. Kamu harus pergi sekarang. Kemasi barang-barangmu dan langsung pergi. Lebih cepat lebih baik. Aku menatapnya. Dan tiba-tiba teringat ucapannya kemarin. Jika suatu hari, aku menyuruhmu pergi, jangan tanyakan alasannya. Langsung pergi saja. Berita apapun yang kamu lihat nanti, jangan kembali. Dan jangan hubungi kami. Suaranya bergetar menahan tangis. Berjanjilah padaku, kamu harus berjanji padaku. Dia memanggilku Kak. Untuk kedua kalinya selama 10 tahun ini. Dan juga yang terakhir kalinya. Setengah jam kemudian, aku menyeret koperku berdiri di depan gerbang kediaman keluarga Su. Nyonya Su berdiri di bawah beranda. Wajahnya pucat pasi seperti selembar kertas. Kak Siuyun, dia berjalan mendekat, menggenggam erat tanganku. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Jaga dirimu baik-baik, jalani hidup dengan baik. Tangannya dingin dan bergetar. Nyonya, pergilah. Dia melepaskan tangannya, berbalik, dan masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup dengan suara debungan keras. Aku berdiri di luar pintu, memandang villa tempatku tinggal selama 5 tahun ini. Dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Pukul 3 pagi, aku kembali ke kampung halaman. Berdiri di depan pintu rumah yang sudah tua dan reyot. Melihat desa yang gelap gulita, aku merasakan sensasi seolah berada di dunia yang berbeda. Aku menarik kesadaran. Mendapati pipiku sudah basah kuyup. Benar, musim semi 10 tahun lalu, aku menyeret koper datang ke Xinshan. Datang ke keluarga Su, aku pikir itu adalah kebetulan. Ternyata semuanya sudah diatur. Aku menyeka air mataku, dan terus membaca ke bawah. Masih ingat 10 tahun lalu? Bagaimana caramu datang ke keluarga kami? Itu bukan kebetulan. Kak Siuyun, akulah yang menyuruh perusahaan penyalur PRT mencarimu. Kamu pasti merasa penasaran. Bagaimana aku bisa tahu tentangmu? Sebenarnya, kecelakaan mobil suamimu, Li Jiangwo, bukanlah sebuah insiden. Tanganku bergetar hebat. Apa? Kecelakaan mobil Jiangwo bukanlah sebuah insiden. Malam itu, Jiangwo sedang mengemudikan truk di jalan tol. Dan dari arah berlawanan, melaju sebuah mobil sedan mewah. Itu adalah mobil Jiangwo. Dia sedang mabuk. Pikirannya sangat kacau. Dan mengemudi melewati garis tengah. Tidak. Air mataku kembali mengalir deras. Tapi aku memaksa diriku untuk terus membacanya. Suamimu untuk menghindari mobilnya membanting setir dengan kuat, membuat truk itu terbalik keluar jalur. Jiangwo terbangun karena terkejut. Dia melihat truk yang terbalik, melihat suamimu merangkak keluar dari kemudi. Suamimu masih hidup. Dia berjuang mencoba naik kembali ke jalan. Namun Jiangwo tidak menghentikan kendaraannya. Dia menginjak pedal gas, lalu kabur dari lokasi kejadian. Saat ambulans tiba, suamimu sudah tewas karena kehabisan darah. Kertas surat itu basah oleh air mataku. Tulisannya menjadi agak kabur. Aku menyeka mataku dengan tangan yang gemetar, lalu melanjutkan membaca. Setelah kecelakaan itu, Jiangwo tidak bisa tidur sepanjang malam. Bukan karena rasa bersalah, melainkan karena rasa takut. Dia takut perbuatannya terbongkar, takut masuk penjara. Dia mencari pengacara terbaik, mengeluarkan banyak uang untuk melenyapkan semua bukti. Kamera pengawas dirusak, saksi mata disuap. Mobilnya dikirim ke bengkel dan diperbaiki semalam suntuk. Kecelakaan itu akhirnya ditetapkan sebagai kecelakaan tunggal. Menyebut suamimu mengemudi dalam keadaan lelah, serta salah kendali. Tidak ada yang tahu kebenarannya selain aku. Malam itu, saat dia pulang, aku mencium bau alkohol dan melihat goresan baru di mobilnya. Keesokan harinya berita kecelakaan disiarkan di TV. Dan aku langsung mengerti semuanya. Aku mendesaknya dengan pertanyaan. Hingga akhirnya dia pun mengaku. Dia berlutut di hadapanku sambil menangis. Mengatakan dia tidak sengaja melakukannya. Mengatakan dia merasa ketakutan. Dan memohon agar aku memaafkannya. Kak Siuyun, pada saat itu, aku benar-benar putus asa terhadap pria ini. Dia bukan hanya mencabut nyawa orang yang tak bersalah,
tetapi juga membiarkan keluarga korban menanggung seluruh penderitaan dan tuduhan. Dia pikir uang bisa menyelesaikan segalanya, menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak melapor ke polisi, karena saat itu aku masih mencintainya dan masih menaruh harapan pada pernikahan ini. Namun, aku berkata pada diriku sendiri, aku harus menebus kesalahan pada keluarga itu. Aku mencari tahu tentang keadaanmu. Kamu menanggung utang bersama anak dan mertuamu, hidup dalam kesulitan. Aku ingin membantumu, tapi tidak bisa langsung memberimu uang. Itu terlalu mencurigakan, makanya aku merekayasa sandiwara kanker itu. Saat membaca ini, seluruh tubuhku gemetar. Ternyata sandiwara kanker itu bukan hanya untuk menghukum Zhou Jiangwo, tetapi juga untukku. Aku menyuruhmu merawatnya, memberimu gaji tinggi, memberimu amplop merah, dan mensponsori sekolah anakmu. Aku ingin menebus utang Jiangwo padamu dengan cara ini. Selama 10 tahun ini, aku melihatmu bekerja keras, melihatmu membesarkan anakmu hingga sukses, melihatmu melunasi utang sedikit demi sedikit. Aku merasa lega, sekaligus merasa bersalah. Leganya, karena kamu menjalani kehidupan yang baik. Salahnya, karena semua ini seharusnya tidak terjadi. Jiangwo yang telah menghancurkan hidupmu, Kak Ziyun. Kamu selalu memanggilku Nyonya. Tetapi di dalam hatiku, kamu adalah kakakku selama 10 tahun ini. Kamulah yang menemaniku melalui masa-masa paling sulit. Sekarang, aku harus memberitahumu. Mengapa aku menyuruhmu pergi dengan cara seperti itu? Aku membalik ke halaman kedua. Bulan lalu, kebusukan Jiangwo akhirnya terbongkar total. Dia menggelapkan 50 juta milik Lin, dan utang judinya menumpuk hingga 30 juta. Lebih mengerikannya lagi, para rentenir itu mengancamnya. Jika dia tidak bisa membayar, mereka akan mengambil nyawanya, bahkan nyawaku. Jiangwo berlutut di hadapanku, meminta agar aku menjual kalung mendiang nenek untuk menyelamatkannya. Kalung itu diberikan oleh nenek sebelum beliau tutup usia. Dia bilang, kalau suatu hari nanti, aku menghadapi kesulitan, aku bisa mengandalkan benda itu untuk melewati masa sulit. Tapi, Kak Ziyun, aku lelah. Aku tidak mau lagi berkorban apapun untuk pria ini. Malam itu, aku membuat sebuah keputusan. Aku ingin dia mati. Jantungku berdegup kencang, seolah hampir copot dari dadaku. Bukan pembunuhan, melainkan memaksanya bunuh diri. Aku memberitahu para penagih utang itu bahwa aku memegang bukti Jiangwo menggelapkan dana perusahaan. Jika mereka berani menyentuhku, aku akan melapor ke polisi agar Jiangwo dipenjara. Dan mereka tidak akan bisa mendapatkan sepeser pun. Lalu, aku bilang pada Jiangwo bahwa aku ingin bercerai, menuntut setengah dari harta, dan membuatnya jatuh miskin tanpa sepeser pun. Dia panik dan memohon padaku. Tapi, Kak Ziyun, hatiku sudah mati. Aku tahu dengan karakternya. Saat berada di jalan buntu, hanya ada dua pilihan, kabur atau bunuh diri. Dan aku harus memastikan dia memilih yang terakhir. Makanya aku merancang kasus pencurian kalung itu. Aku tertegun. Kasus pencurian kalung? Kalung zamrud itu. Sebenarnya aku yang menyembunyikannya. Aku sengaja menuduhmu yang mencurinya, lalu buru-buru mengusirmu. Malam itu, saat Jiangwo pulang, aku memberitahunya bahwa pengurus rumah tangga kabur membawa kalung senilai 1,2 juta. Aku bilang aku sudah memberinya uang agar pergi dan tidak ingin melapor ke polisi karena tidak mau masalah ini membesar dan memengaruhi bisnisnya. Padahal, aku ingin membuatnya berpikir bahwa ini adalah jerami terakhir. Bisnisnya hancur, keluarganya hancur, dan sekarang bahkan istrinya benar-benar kecewa padanya. Hanya karena seorang pengurus rumah tangga. Malam itu, dia duduk sendirian di ruang kerja, terus duduk sampai jam 3 pagi. Lalu, dia naik ke lantai atas. Air mataku tak kuasa menetes, sampai membasahi kertas surat. Kak Ziyun, aku tahu kamu pasti membenciku. Aku telah memanfaatkanmu, membuatmu menanggung cemoohan sebagai pencuri. Meskipun itu hanya sementara, tapi aku harus melakukannya. Jika aku tidak mengusirmu pergi, setelah Jiangwo meninggal, polisi akan menyelidiki semua orang yang berkaitan dengannya. Kamu sudah bekerja di keluarganya selama 10 tahun. Kamu akan dicurigai, akan diselidiki, akan terseret ke dalam badai ini. Aku tidak bisa membiarkanmu menanggung semua ini. Makanya aku menggunakan cara itu agar kamu pergi dan membuat semua orang mengira kamu kabur karena mencuri kalung. Dengan begitu kamu punya alasan untuk pergi dan tidak dicurigai polisi. Rumah itu sudah kualihkan atas namamu sejak setahun lalu. Sertifikat rumahnya aku simpan terus memang untuk kuberikan kepadamu saat dibutuhkan.
serta uang 230.000 dan semua angpau yang kuberikan selama ini adalah hutang Jiangwo padamu. Tepatnya, hutangnya pada suamimu. Kak Xiuyun, kamu sama sekali tidak berutang apapun pada kami. Sebaliknya, kamilah yang berutang padamu. Sekarang, Jiangwo sudah tiada. Aku tidak ingin hidup sendirian. Tanganku gemetar hebat. Air mata mengaburkan pandanganku. Saat kamu menerima surat ini, aku mungkin sudah menyusulnya pergi. Bukan karena cinta, melainkan karena aku juga sudah lelah. Selama bertahun-tahun aku hidup dalam kebohongan dan kelicikan. Aku menopang keluarga ini, menopang pernikahan ini. Bertahan sampai sekarang sudah mencapai batasnya. Kak Xiuyun, aku ingin meminta tolong beberapa hal padamu. Pertama, lupakan semua ini. Jalani hidup dengan baik. Jangan biarkan masa lalu menghantuimu. Anakmu masih muda. Kamu masih punya banyak hari-hari indah untuk dijalani. Kedua, kalung zamrud itu kutaruh di dalam rumah. Di bagian atas lemari kamar utama, ada kompartemen rahasia. Kalungnya ada di dalam sana. Sekarang itu sudah jadi milikmu. Ketiga, jika memungkinkan, setiap Kingmin tolong ziarahi makam orang tuaku. Maka mereka ada di kampung halaman. Alamatnya sudah kutulis di akhir surat. Terakhir, Kak Xiuyun, terima kasih atas temani selama 10 tahun ini. Kau orang baik, kau layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jangan ingat kami lagi. Lupakanlah, lupakan semuanya. Surat itu jatuh ke lantai. Aku langsung lemas duduk merosot di kursi. Pikiranku kosong total. Hanya ada satu pikiran yang terus berputar di kepala. Ternyata begitu, ternyata begini kenyataannya. Kematian suamiku bukan kecelakaan. Shou Jiangwo yang telah membunuhnya, lalu melarikan diri. Kemudian membereskan semuanya dengan uang. Sementara Xu Yajing menggunakan waktu 10 tahun. Sedikit demi sedikit menebus kesalahannya padaku. Sedikit demi sedikit menghukum pria itu. Dan akhirnya menyeretnya sendiri menuju kebinasaan. Aku tidak tahu harus membencinya atau harus berterima kasih kepadanya. Dia telah memanfaatkanku, tetapi juga menyelamatkanku. Dia telah membohongiku, tetapi juga memberiku kehidupan baru. Ponselku berdering dari nomor yang tidak dikenal. Aku mengangkatnya dan berkata, "Permisi, apakah ini dengan Nyonya Xiao Xiuyun?" Suara seorang wanita, terdengar sangat muda. Benar, saya. Suaraku terdengar serak. Saya Li Tingting, pengacara Nyonya Su. Sebelum meninggal dunia, Nyonya Su mempercayakan saya untuk mengurus beberapa hal. Jantungku langsung berdegup kencang. Nyonya Su, dia. Benar, Nyonya Su meminum obat tidur dalam dosis besar semalam. Beliau pergi dengan tenang. Suara pengacara itu terdengar sangat tenang. Seolah-olah sedang menceritakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Beliau meninggalkan sebuah surat wasiat, menetapkan Anda sebagai salah satu penerima manfaat. Apa? Properti atas nama Nyonya Shou itu sudah dialihkan atas nama Anda sejak setahun yang lalu. Selain itu, beliau juga meninggalkan sejumlah uang untuk Anda. 500.000 untuk membiayai pendidikan putra Anda. Serta, ada satu hal lagi yang ingin beliau serahkan kepada Anda. Keesokan harinya, saya kembali ke Shenzhen. Di kantor firma hukum, pengacara Li menyerahkan sebuah kotak perhiasan yang indah kepada saya. Ini ditinggalkan oleh Nyonya Shou untuk Anda. Saya membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat kalung zamrud tersebut. Di bawah pantulan cahaya, zamrud itu memancarkan kilau hijau yang begitu dalam. Begitu indah hingga membuat hati bergetar. Nyonya Shou bilang, kalung ini bernilai 1,2 juta. Beliau berharap Anda bisa menjaganya dengan baik. Jika di masa depan menghadapi kesulitan, Anda bisa menggunakannya untuk melewati masa sulit. Air mata saya kembali tumpah. Ini adalah peninggalan dari nenek Xiao Yajing. Sesuatu yang paling sangat beliau hargai. Sekarang, beliau memberikannya kepada saya. Satu lagi, pengacara Li menyerahkan sebuah amplop dokumen kepada saya. Ini adalah semua data yang dikumpulkan oleh Nyonya Shou mengenai Tuan Shou. Beliau berkata, jika di masa depan ada seseorang yang menyelidiki penyebab kematian Tuan Shou, data-data ini dapat membuktikan bahwa beliau memang bunuh diri karena krisis utang. Saya membuka amplop dokumen tersebut. Di dalamnya terdapat tumpukan berkas yang tebal. Catatan utang judi Shou Jiangwo, bukti penggelapan dana perusahaan, pesan ancaman dari rentenir. Semuanya ada di sini. Nyonya Shou berpikir sangat matang. Beliau tidak ingin Anda terseret ke dalam masalah apapun. Saya menggenggam amplop dokumen itu dan tidak bisa berkata apa-apa. Nyonya Xiao, apakah Anda masih ada pertanyaan? Setelah terdiam cukup lama, saya bertanya, Nyonya Shou, apakah beliau meninggalkan pesan terakhir? Pengacara Li berpikir sejenak. Beliau bilang,
agar Anda menjalani hidup dengan baik. Dan jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Itulah kalimat terakhir yang diberikan Xiao Yajing kepadaku.